Ada banyak penyakit ikan yang kita kenal, dan salah satunya yang paling umum atau katakanlah sering kali dibahas di dalam forum-forum maupun diskusi-diskusi adalah mengenai flu. Dan flu ini adalah satu parasit yang seringkali dikonotasikan secara berbeda ataupun salah dipersepsikan dengan apa yang kita kenal sebagai sesuatu penyakit yang paling populer, yaitu white spot. Jadi seringkali di banyak video maupun diskusi, komentar-komentar di Facebook maupun di forum-forum juga seringkali terjadi kesalahan informasi ataupun kesalahan komentar maupun pendapat, di mana treatment dilakukan untuk treatment white spot, tapi pada kenyataannya yang sebetulnya yang sedang ditreatment ikan itu terkena flux. Dan itu bisa dibuktikan bagaimana parasit keluar dari ikan, berterbangan di air pada waktu treatment, dan itu membuktikan bahwa itu adalah flu. Karena flu berukuran besar, sementara white spot itu berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Selamat datang di Magna Reef Solution. Kita akan membahas satu topik pertama, yaitu mengenai flux. Apakah flux itu? Flux sering disebut juga monogenean trematoda. Tapi lebih tepatnya flux itu adalah monogenean parasit. Oleh karena monogenean sendiri tidak sama dengan trematoda yang merupakan flux yang sebenarnya. Nah, monogenean ini mempunyai siklus hidup yang langsung. Dan ini yang menjadi problem kita, karena monogen parasit flux ini bisa langsung beregenerasi ataupun menginfeksi dari host ke host, dari ikan ke ikan. Dan tidak membutuhkan host lainnya perantara untuk menginfeksi. Sementara parasit lainnya seperti trematoda maupun tapeworm itu membutuhkan berbagai macam host untuk menginfeksi ikan. Nah, kita akan melihat bahwa dari sekian banyaknya flatworm di alam, kurang lebih 4.000 sampai 5.000 macam spesies itu bisa dikelompokkan pada dua kelompok besar yang banyak dideteksi pada ikan hias ataupun ikan alam. Kelompok yang pertama itu adalah Monopistocotylean. Monopistocotylean ini menginfeksi ikan dengan cara mengkait, karena dia mempunyai hook, dia mempunyai kait. Dan kait ini yang dipakai untuk menginfeksi ikan. Kelompok besar kedua adalah Polypistocotylean. Dan kelompok Polypistocotylean ini menggunakan semacam penjepit untuk menginfeksi atau menempel pada host atau ikan yang jadi tempat dia menumpang. Nah, kita akan menyoroti kelompok yang pertama, yaitu Monopistocotylean. Dari kelompok besar ini ada 13 kelompok kecil keluarga monogenean yang banyak didapati pada ikan hias. Dan dari 13 kelompok ini ada 4 kelompok besar yang sudah banyak ataupun yang paling banyak menginfeksi ikan. Kita bisa melihat di sini kita bisa membaginya dalam 4 kelompok besar, yaitu apa yang disebut Gyrodactylidae dengan parasit bernama Gyrodactylid. Lalu yang kedua adalah Dactylogyridae dengan parasit bernama Dactylogyrid. Yang ketiga adalah Ancyrocephalidae dengan parasit bernama Ancyrocephalid. Dan yang keempat adalah Capsalidae dengan parasit bernama Capsalid. Nah, berbeda dari ketiga ini, Gyrodactylid ini adalah bersifat vivipar. Jadi dia beregenerasi melalui beranak. Jadi parasit dewasa akan membawa embrio
parasit generasi berikutnya pada tubuhnya, sehingga pada satu saat ketika dia sudah matang dia akan keluar daripada parasit dewasa, dan parasit baru ini, generasi yang baru ini akan langsung menginfeksi ikan. Jadi host to host. Gyrodactylidae ini memiliki 16 kait yang biasa dipakai untuk mengaitkan dirinya pada ikan dan untuk memulai menginfeksi. Dan area yang paling umum didapati dari Gyrodactylid ini adalah pada kulit, badan, dan sirip ikan. Dan ini banyak menginfeksi ikan-ikan hias air tawar seperti koi, ikan koki. Nah, yang kedua adalah Dactylogiridae dengan parasit bernama Dactylogyrid. Dactylogyrid ini memiliki 12-14 kait untuk menginfeksi ikan. Berbeda dengan Gyrodactylidae, Dactylogyrid ini bersifat ovipar. Jadi dia bertelur. Jadi perkembangbiakannya melalui telur. Ya, di telur ini akan diletakkan pada epitel, sel epitel, pada mukus ataupun pada insang dan pada anggota tubuh ikan lainnya. Dan ini yang disebut sebagai gill flux. Oleh karena area yang paling banyak ditempati oleh Dactylogiridae ini atau Dactylogyrid ini adalah area insang. Dan ini banyak didapati pada ikan hias air tawar. Dan ini adalah parasit yang paling berbahaya bagi ikan hias air tawar oleh karena ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dideteksi. Yang ketiga adalah Anchirocephalidae dengan parasit bernama Anchirocephalid. Ya. Ini bentuk-bentuknya. Sama seperti Dactylogiridae, Anchirocephalidae atau Anchirocephalid ini adalah kembaran daripada Dactylo. Ya, dia sama memiliki 12-14 kait dan bersifat ovipar juga, yaitu egg layer, dia memperbanyak dengan bertelur. Dan ini adalah sama merupakan gill flux, parasit gill flux. Karena area yang paling banyak ditempati untuk diinfeksi adalah area insang. Dan ini yang paling banyak menjadi masalah pada ikan hias air laut. Jadi Anchirocephalid ini adalah gill flux pada ikan hias air laut. Dan problemnya adalah gill flux ini ukurannya sangat kecil, antara 0,1 sampai 0,3 mm. Ya. Berbeda kalau Gyrodactylid itu dia bersifat vivipar, dan Anchirocephalid ini bersifat ovipar, di mana telur-telur itu nanti akan ditempatkan pada mukus insang, pada lendir atau pada bagian tubuh lain, atau akan dilepas melalui kolom air dan bergerak perlahan sampai nanti dia masuk ke mulut ikan, tersaring oleh insang ikan dan menetap di insang ikan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan seringkali bahwa banyak ikan-ikan hias air laut yang terinfeksi oleh gill flux ini. Yang keempat adalah Capsalidae, dan parasitnya adalah Capsalid. Dan Capsalid ini sama juga dengan Anchirocephalid, yaitu menggunakan kait. Tapi kelebihan daripada Capsalid ini adalah dia memiliki satu sistem selain kait, yaitu perekat. Jadi dia akan mengait ikan, setelah itu juga mengeluarkan perekat sehingga dia dapat menempel di mana saja di bagian tubuh ikan. Dan yang paling umum dikenal dari kelompok dari Capsalid ini adalah Neobenedenia. Neobenedenia. Jadi ukuran Neobenedenia ini adalah ukuran yang cukup besar, kurang lebih 1 mili sampai 33 mili. Dan inilah yang paling banyak menginfeksi ikan-ikan jenis angelfish, butterfly fish, surgeon tank. Jadi kita melihat area yang paling banyak ditempati oleh Neobenedenia ini adalah di area sekitar mata, sekitar kepala, badan, juga sirip-sirip. Ya. Dan ini yang kalau saya lihat beberapa video itu yang menggambarkan, menceritakan tentang white spot, ternyata pada kenyataannya sedang mentreatment Neobenedenia.
Jadi merupakan platform monogenian parasit platform yang menempel pada ikan jenis-jenis kebanyakan pada ikan angel. Nah, sistem penularan daripada beberapa parasit ini adalah dia bersifat langsung dari host to host. Kalaupun yang bertelur itu dari telur dia menetas langsung ke host. Ya, melalui kolom air tersaring oleh insang dia menetap pada insang. Menetas melalui kolom air dia langsung bisa menginfeksi ikan. Jadi kalau Gyrodactylids itu bisa langsung berpindah menyerang ikan lain, maka yang ketiga yang Dactylogyrid maupun Ancyrocephalid dan Capsulid ini adalah melalui proses regenerasi telur. Ya. Jadi telur yang telah matang itu akan menetas lalu menginfeksi ikan. Nah, dari proses ini kita bisa melihat bahwa parasit ini sangat berbahaya dan menjadi problem yang sangat membutuhkan perhatian untuk treatment yang tidak cukup sekali. Jadi dia butuh beberapa kali treatment untuk membersihkan, terutama oleh karena perkembangbiakan telur itu berbeda-beda waktunya. Nah, kita akan melihat ciri-ciri apa sih yang sering dialami oleh ikan ketika dia terinfeksi oleh parasit-parasit ini. Tanda-tanda ikan yang terkena flux ya monogenian parasit ini adalah kalau misalnya dia terkena gill flux, parasit pada insang adalah tentu saja membuat dia kesulitan bernapas. Jadi salah satu ciri yang pertama adalah napasnya menjadi cepat, menjadi berat. Dan ikan ini seringkali harus mencari arus, berada di permukaan air, dan dia kesulitan untuk bernapas. Jadi kalau istilahnya kita itu menggap-menggap begitu ya. Lalu yang kedua adalah cloudy eyes. Jadi mata berkabut. Jadi ikan-ikan yang terkena flux ini kemungkinan juga akan menjadi terkena cloudy eyes. Nah, problemnya adalah cloudy eyes ini bisa juga berkonotasi pada problem parasit lain yaitu white spot. Ikan yang terkena white spot juga bisa terkena cloudy eyes. Ikan yang terkena infeksi bakteria juga bisa mengalami cloudy eyes. Ya. Jadi beberapa indikasi ini mengenai cloudy eyes itu bisa salah satunya menunjukkan bahwa dia terkena flux. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah sirip rusak. Selain sirip rusak juga siripnya menutup. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dia seringkali menggesek-gesekkan bagian tubuhnya ke substrat. Nah, ini kan beberapa ciri ini adalah ciri-ciri yang mirip-mirip dengan karakteristik daripada ikan-ikan yang terkena white spot. Lalu yang kelima adalah ikan yang terkena fluk praktis kehilangan nafsu makan. Terutama ikan-ikan yang terkena gill flux. Karena gill flux ini selain membuat ikan sulit bernapas, sehingga proses respirasi oksigen ke dalam tubuhnya menjadi sulit, dan ini akan mengganggu semua metabolisme daripada kerja daripada tubuh ikan. Sehingga salah satunya membuat ikan jadi kehilangan nafsu makan, lesu, dan lebih banyak diam di pojokan. Lalu yang berikutnya adalah ikan-ikan ini bisa saja menunjukkan problem seperti white spot. Ya, jadi ada bercak-bercak putih semacam white spot yang berukuran agak besar. Dan inilah yang seringkali menjadi masalah diagnosa yang salah, bahwa orang berpikir ataupun mengasumsikan bahwa ikannya terkena white spot. Padahal itu spot-spot itu adalah spot-spot dari platform monogenian parasit yang menempel pada ikan.
berbentuk seperti white spot. Lalu yang kedelapan adalah apabila ikan-ikan ini terkena gill flux, maka insangnya akan jadi bengkak ya, dan menjadi pucat. Nah, beberapa indikasi daripada ciri-ciri ikan terkena flux ini memang mempunyai banyak kemiripan dengan infeksi ikan yang terkena cryptocorion iritan, yaitu white spot. Jadi kita harus jeli untuk bisa memilah dan membedakan antara ikan terkena white spot ataupun terkena flux. Ya. Lalu bagaimana dengan treatment daripada ikan-ikan yang terkena flux ini? Yang pertama adalah freshwater dip. Saya biasanya paling kurang suka untuk membahas mengenai freshwater dip, oleh karena kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan freshwater dip ini keliru ya. Karena seringkali freshwater dip seakan-akan ya asal-asalan saja, pakai air segala macam, langsung tuang-tuang ikan, masukkan ke situ tanpa memperhatikan bahwa perbedaan pH atau kondisi ikannya itu apakah masih layak atau tidak, masih kuat atau tidak untuk freshwater dip, itu seringkali diabaikan. Nah, freshwater dip ini adalah berguna untuk memberikan osmotic shock pada permukaan kulit ikan, sehingga parasit yang menempel pada kulit ikan bisa meledak keluar, melepaskan diri daripada tubuh ikan. Tapi yang harus dicatat adalah freshwater dip itu harus menjadi pre-treatment sebelum dia masuk ke proses berikutnya, yaitu proses karantina untuk pengobatan intensif. Jadi bukan setelah freshwater dip lalu Anda masukkan kembali ke tank asal di mana parasit itu ada. Sementara ikan telah mengalami proses freshwater dip, itu ikan menjadi stres. Ketika masuk ke tank yang awal, maka dia akan terinfeksi lebih parah lagi. Ini berlaku untuk ikan yang terkena fluk maupun parasit-parasit lainnya seperti white spot juga. Lalu yang kedua adalah, treatment kedua adalah menggunakan yang obat yang paling umum dipakai untuk infeksi flux, yaitu praziquantel. Magna juga punya produknya ya, jadi ini adalah Magna Prazitel. Perlu diketahui bahwa prazitel ini sulit larut di air. Jadi Anda perlu pada waktu mengaplikasikannya harus menambahkan alkohol sedikit, diaduk, baru diaplikasikan. Nah, praziquantel ini sangat efektif untuk mengeliminasi daripada gill fluk maupun skin fluk, ya, dan banyak dipakai untuk treatment fluk. Selain itu juga ada yang namanya, kita memproduksi juga intestin A. Intestin A ini juga adalah perpaduan daripada praziquantel dan metronidazole. Jadi selain bisa untuk treatment di air, juga dia ini bisa digunakan sebagai obat yang dicampurkan pada pakan untuk menjadi pengobatan melalui internal. Ya. Praziquantel ini agak sulit didapat di umum karena dan harganya juga cukup mahal. Tapi ini adalah satu obat yang paling efektif untuk pengobatan atau treatment terhadap infeksi flux monogenean. Lalu yang berikutnya adalah formalin dip. Nah, kita juga punya, jadi Magna juga lengkap ya, jadi formalin dip. Nah, formalin dip ini bisa dilakukan sebagai short dip ya, selama 30 menit maksimum. Jadi kita bisa menggunakan formalin dip ini untuk mendip selama beberapa hari, atau kita bisa menggunakannya juga untuk prolong treatment ya, jadi waktu yang lama, dan kita menggunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh masing-masing produk ya, untuk selama beberapa hari treatment. Lalu yang berikutnya adalah peroksid. Ya, kita banyak membahas atau membicarakan mengenai peroksid. Peroksid ini saya kira satu chemical yang super ya, banyak dipakai untuk segala macam treatment ya, dari alga, parasit. Nah, ini juga dipakai sebagai treatment untuk flux.
Dan salah satu yang paling potensial adalah perpaduan peroxide dengan asetik acid yang disebut sebagai peracetic acid. Dan peracetic acid ini ada yang 5% sampai 15%. Dan ini sangat efektif dipergunakan untuk treatment daripada fluk ini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah proses treatment hyposalinity, ya, sampai 15 ppt. Nah, hyposalinity ini juga sama seperti freshwater dip, adalah dimaksudkan untuk memberikan osmotic shock, ya, secara bertahap. Jadi ikan diberikan proses osmotic shock untuk membuat parasit-parasitnya keluar atau lepas daripada tubuh ikan. Ya. Tapi hyposalinity ini memang kurang efektif kalau dipergunakan untuk treatment flux. Ya. Hyposalinity paling efektif dipergunakan untuk treatment itch, white spot, ya, cryptocarian irritant. Jadi walaupun di sini disebutkan sebagai salah satu treatment, tapi ini tidak terlalu efektif. Mungkin untuk Neobenenidia parasit, ya, jadi jenis kapsalid ini efektif. Tapi untuk Ancyrocephalid mungkin kurang efektif. Lalu berikutnya adalah whole system treatment formula. Ini ada beberapa formula yang dipergunakan baik bentuk herbal maupun chemical. Salah satunya bisa menggunakan the wormer. Ya, salah satunya adalah kita juga punya yang namanya X-worm, ya. Jadi karena flux ini adalah jenis-jenis worm, jadi penggunaan the wormer ini untuk treatment whole system itu bisa dilakukan. Jadi pada keseluruhan total daripada volume air itu kita bisa melakukan treatment, dan treatment ini bisa dilakukan secara bertahap atau berulang. Lalu yang terakhir adalah Cooper. Ya. Cooper ini seringkali digunakan karena orang seringkali berasumsi bahwa ikannya terkena white spot. Padahal ikannya terkena flux, ya, monogenian parasit. Dan pada kenyataannya untuk jenis kapsalid memang mungkin Cooper masih efektif, tapi untuk gill flux, Ancyrocephalid, Cooper tidak begitu efektif. Sehingga kemungkinan setelah ditreatment dengan Cooper, ikannya tetap aja menggesek-gesekkan kepala, badannya ke substrat, maupun pernapasannya masih cepat dan berat. Nah, beberapa treatment ini sekali lagi yang paling efektif adalah menggunakan praziquantel dan formalin dip. Selain itu menggunakan peracetic acid, tapi formula ini jarang ditemukan ataupun mungkin tidak umum, ya. Mungkin banyak kita juga tidak mengenal apa itu peracetic acid, tapi ini adalah sesuatu yang sangat efektif. Itulah beberapa gambaran yang ingin saya sampaikan mengenai monogenerian parasit yang kita kenal sebagai flux, ya. Jadi diharapkan bahwa penjelasan yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita untuk bisa membedakan mana sih sebetulnya ikan-ikan yang terkena parasit flux dengan ikan-ikan yang terkena parasit white spot. Jelas bahwa berbeda. Flux adalah jenis monogenian Platyhelminthes dan ukurannya biasanya lebih besar. Ada yang sampai 3 mm. Walaupun yang kecil gill flux itu 0,1 sampai 0,3 mm itu sulit dilihat oleh mata, tapi yang jenis kapsalid Neobenenidia itu bisa dilihat oleh mata. Tapi parasit white spot yang protozoa itu jelas tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Walaupun video kita ada beberapa video menggambarkan katanya white spotnya lepas, bisa divideokan dan dilihat oleh mata, itu jelas keliru. Jadi ini adalah sebuah topik yang pertama yang bisa saya sampaikan.
kita akan melanjutkan pada topik berikutnya yang mungkin nanti paling banyak dibicarakan, paling banyak dipermasalahkan, paling tidak henti-hentinya juga dipertanyakan, yaitu cryptocurrency irritant edge yang kita kenal sebagai white spot. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam.